Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sufia Rahma dengan NIM 0309192446 dari Tadris IPS 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma dan landasan filosofis pada penelitian kualitatif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma. Paradigma itu suatu asumsi kerangka atau penafsiran yang mempengaruhi situasi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang digunakan oleh individu tersendiri, kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Pendekatan ini pada mulanya lebih banyak digunakan dalam berbagai riset antropologi dan etnologi. Pada perkembangan ini menjadi popularitas terutama dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi. Nah, pada landasannya merupakan analisis tentang prosedur dan logika mengenai penjelasan-penjelasan ilmiah. Dalam analisis filsafat sains difokuskan pada yang membedakan antara temuan-temuan ilmiah dan dibentuk untuk langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh dalam berupaya memperolehkan temuan-temuan yang ada dalam penelitian. Di dalam pendekatan paradigma landasan filosofis ini ada yang harus diketahui di dalam paradigma tersebut. Yang pertama, adanya paradigma postpositivisme. Pada pendekatan ini sering digunakan oleh para peneliti yang telah terlatih dalam riset kualitatif. Peneliti positivisme ini langkah yang digunakan untuk terhubungnya secara logis, meyakinkan keragaman perspektif dari para partisipan dari realitas yang untuk mendukung metode pengumpulan dan analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan beragam level. Adanya analisis data demi ketetapan dan ketelitian oleh si peneliti. Dengan kualitatif ini menggunakan berbagai program komputer untuk mendukung analisis, mendorong pendekatan validitas, dan menulis studi-studi kualitatif dalam bentuk laporan ilmiah dengan suatu struktur yang mencapai artikel kualitatif. Nah, pendekatan yang kedua, adanya produktivisme. Nah, dalam penelitian ini pengetahuan yang hasil dibentukan manusia itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang. Penelitian kualitatif ini berdasarkan paradigma yang dipandangkan bahwa pengetahuan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga subjek yang diteliti ini pengenalan dalam masyarakat setempat terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Nah, pada hal ini berarti bukan hanya ilmu pengetahuan, bahkan hasil dari pengalaman semuanya, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran diri sendiri. Nah, yang ketiga adanya paradigma kritikal ideolikal. Pada penelitian ini semua dengan paradigma sama juga dengan seperti positivisme yang melalui nilai realitas secara kritis. Para penelitian paradigma kritikal ideologikal ini perlu menyadari bahwa kekuatan mereka itu terlihat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial. Nah, dalam praktik kritikal ideolikal ini
dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk konfirmasi dalam metodologi yang dianut seseorang. Nah, pada penelitian ini, paradigma ini dapat merencanakan misalnya suatu etnografi yang akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat, mendorong masyarakat untuk berinteraksi, membentuk jaringan menjadi aktivitas yang terbentuk dalam kelompok berorientasi. Nah, di sini dalam judul video ini paradigma landasan dan filosofis penelitian kualitatif. Nah, paradigma itu adalah pandangan untuk mendasarkan mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat berdasarkan bahan kajian. Dalam suatu paradigma terkandung sejumlah pendekatan yang terkandung dalam sejumlah metode. Dalam suatu metode ini adanya terkandung sejumlah teknik. Nah, kalau dibandingkan dengan dalam suatu teknik terkandung sejumlah cara dan piranti. Paradigma dalam penelitian kualitatif terdiri dari atas 3. Yang pertama yang saya jelaskan, pertamanya ada positivisme, yang kedua konstruktivisme, dan yang ketiga kritikal ideologikal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.